Burhanuddin Muhtadi menilai penurunan tren elektabilitas Anies karena tingkat kepuasan Presiden Jokowi dan suara Prabowo Subianto naik. Anies trennya masih turun bersamaan dengan peningkatan approval rating, tingkat kepuasan publik Pak Jokowi, tapi juga bersamaan dengan peningkatan suara Pak Prabowo. Masuk akal ya apa yang dikatakan Benny Kaharman ini, karena seolah-olah Anies terkunci, tidak bergerak. Apa sehebat itu Prabowo dan Ganjar Pranowo sehingga untuk Prabowo misalnya bisa mengalahkan Anies sampai 2 kali lipat. Tapi whatever it is ya, menurut saya ini justru tantangan bagi tim Anies Baswedan untuk lebih memberikan counter, lebih memberikan realitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cerdas. Ya sobat semuanya, kita akan bahas mengenai hal yang menarik ini. Dan tentu akan menjadi perhatian juga bagi sobat RH sekalian, terutama yang pro Anies Baswedan. Ini ada pernyataan dari anggota DPR Benny Kaharman. Anggota DPR ungkap kerjasama lembaga survei, pengamat dan pengusaha untuk kalahkan Anies. Kok sampai bisa begitu? Coba kita bacakan ya. Karena ini isu yang sebenarnya sudah kita dengar juga, hanya mungkin kita tidak mampu dan tidak bisa mengungkapkannya. Sementara anggota DPR dia punya privilege, dia punya hak imunitas untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Coba kita bacakan dan nanti akan kita ulas. Newsworthy Jakarta, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Demokrat, Benny Kaharman mengungkapkan kerjasama lembaga survei, pengamat atau intelektual dan pengusaha untuk mengalahkan baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan. Benny Kaharman mengatakan lembaga survei dibayar untuk memuluskan skenario penguasa agar Anies Baswedan kalah, salah satunya dengan elektabilitas yang sengaja dibuat rendah. Rendah ya. Itulah Anies Baswedan. Oke, kok bisa ya sampai begitu? Kita bacakan terus. Survei pun dibayar untuk membenarkan skenario penguasa, skenario untuk mengalahkan Anies dengan berbagai cara, ujarnya dikutip Newsworthy dari Twitter Benny Harman ID. Kemudian pengamat dan intelektual juga dibayar agar memberikan statement yang mendukung rencana penguasa. Sedangkan pengusaha diberikan proyek agar keuntungannya bisa digunakan untuk keinginan tersebut. Oke, pengamat dan intelektual juga diberi upah agar memberi komentar yang sejalan dengan kehendak penguasa. Pengusaha dikasih proyek agar dari hasil proyek ada yang disisihkan untuk membayar mereka, ungkapnya. Oke. Sebelumnya peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai penurunan tren elektabilitas Anies karena tingkat kepuasan Presiden Jokowi dan suara Prabowo Subianto naik. Anies trennya masih turun bersamaan dengan peningkatan approval rating, tingkat kepuasan publik Pak Jokowi, tapi juga bersamaan dengan peningkatan suara Pak Prabowo, kata Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual. Sebagai informasi, hasil survei terbaru Indikator Politik, Anies kembali mengalami penurunan elektabilitas menjadi 18,9%, berbanding jauh dari Prabowo sebesar 38%, wah 2 kali lipat, dan Ganjar Pranowo 34%. Ya sahabat era sekalian, itu tadi ya. Tentu pro dan kontra ya, mengatakan apakah benar atau tidak. Tapi begini, contoh ya, polling yang mereka lakukan ini misalnya melalui telepon. Tadi saya bicara dengan Henry Satrio, kata Henry harusnya secara metodologi itu harus bisa persoalkan itu. Kalau interviewnya by phone, melalui telepon. Why? Kenapa? Sederhananya begini, kalau orang mau mendengarkan lama-lama kan panas telinganya. Kalau dia panas, dia jawab ya dan tidaknya, ya agak pusing dia. Bisa saja dia tidak terlalu konsentrasi. Atau misalnya ya kita sudah punya society langganan yang kita tahu bahwa dia punya kecenderungan tertentu dan akhirnya akan mengarahkan kepada sosok yang diinginkan. Whatever ya, tapi yang jelas kalau bagi saya, kalau sumber keuangannya berasal dari salah satu kandidat baik langsung maupun tidak langsung, ya agak sukar dipegang kredibilitas survei tersebut. Dan unfortunately tidak ada satupun lembaga survei yang berani dan mau mengungkapkan dari mana asal dana mereka. Semuanya keep silent. Padahal
gosip tetangganya, satu series survei itu bisa 100 miliar sendiri proyeknya, bayangkan. Jadi saudara sekalian, kalau Anda mendapati para surveyor kaya-kaya ya, punya harta yang banyak gitu, ya tidak heran. Apalagi kalau seandainya surveyornya lebih pintar lagi, yaitu mendanai calon-calon kepala daerah, dan setelah menang ya tentu akan ada kickbacknya berupa proyek tambang dan lain sebagainya. Oke, masuk akal ya apa yang dikatakan Benny Kaharman ini, karena seolah-olah Anies terkunci tidak bergerak. Apa sehebat itu Prabowo dan Ganjar Pranowo sehingga untuk Prabowo misalnya bisa mengalahkan Anies sampai 2 kali lipat. Jadi Prabowo 38%, Anies cuma 19% saja ya. Dan ini oleh sebuah lembaga survei yang katakanlah teman saya Denny Indrayana termasuk yang trust ya, the pollster. Tetapi kan persoalannya adalah kalau jaraknya sejauh begini gimana? Jauh sekali jaraknya ya, 38% dengan 19%, sementara Ganjar 34%. Jadi ada kecenderungan begini saudara sekalian, ketika Jokowi mengatakan mendukung Prabowo, maka suara Prabowo naik. Maka teorinya orang bicara tentang approval rating. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi naik, maka suara yang di-endorse Jokowi juga naik. Seolah-olah logikanya, ya memang benar logikanya seperti itu. Tapi apakah semudah itu ya untuk membolak-balikan suara setiap saat di survei dan lain sebagainya. Tapi whatever it is ya, menurut saya ini justru tantangan bagi tim Anies Baswedan untuk lebih memberikan counter, lebih memberikan realitas yang lain. Makanya saya mengadakan polling untuk mengecek. Orang mengatakan, oh kan itu kan di daerahnya sendiri. Loh apa bedanya? Survei itu juga dilakukan oleh orang-orang yang dibayar. Kalau saya malah nggak dibayar itu. Dan survei itu kan bisa didesain sedemikian rupa sehingga mengarah kepada orang tertentu. Macam-macam caranya. Tapi kalau polling saya lempar apa adanya saja. Dan itu tidak mungkin saya kontrol orang mengisi pollingnya. Dan jumlahnya juga lumayan 100.000 lebih dibandingkan survei dengan jumlah yang ya paling 1.200, 1.250 gitu ya. Jadi semua itu ada plus dan minusnya, bergantung kita mau mempercayainya atau kalau mempercayainya silakan, kalau tidak juga silakan. Yang paling penting adalah jangan sampai kemudian survei itu fake dan digiring untuk memberikan kesan kuat kepada calon tertentu dan melemahkan calon lainnya. Karena kan ada kecenderungannya begini saudara sekalian. Kita tahu bahwa yang namanya Prabowo dan Ganjar itu di-endorse oleh istana. Secara teoritis harusnya pangsa pasar dua orang ini kan saling makan. Karena berebut yang namanya Jokowi legacy Jokowi. Teorinya adalah bahwa pendukung Prabowo yang kemarin mendukung Prabowo karena tidak suka dengan Jokowi kan ke Anies Baswedan. Maka ceruk pasar Jokowi itu terbagi antara Ganjar dan Jokowi. Ceruk pasar yang ditinggalkan Prabowo diambil Anies. Kira-kira begitu kan. Tapi ini tidak terjadi. Seolah-olah Prabowo bisa mempertahankan pemilihnya, lalu dia juga mendapatkan limpahan dari pemilih Jokowi. Itu yang membedakan dengan Anies yang hanya mendapatkan pemilih sebagian saja dari Prabowo dan Ganjar yang mendapatkan sebagian dari Jokowi. Jadi paham maksudnya. Prabowo dalam konteks ini adalah dia mendapatkan sebagian dari limpahan Jokowi dan sebagian dari masanya yang lama. Itu saja saudara sekalian, soal percaya atau tidak itu soal keimanan masing-masing ya. Coba saya bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Ada satu pendekatan yang juga kalau kita mau memenangkan siapapun, contoh misalnya kita bicara tentang swingnya pemilih. Karena Prabowo dianggap tengah, maka swingnya itu paling jauh ke tengah. Jadi milih Jokowi, kalau dia tidak lagi mau milih Ganjar, dia paling milihnya Prabowo. Demikian juga pemilih Anies. Jadi seolah-olah Prabowo punya keuntungan karena berada di tengah. Tapi at the same time kita kan bisa melihat di tengah itu justru nggak punya masa yang real. Karena masa yang lama sudah ditinggalkan, masa yang baru masih dipegang oleh Ganjar. Nah ya bergantung lah kira-kira mana yang kita mau percayai yang paling penting. Makanya saya katakan bergantung keimanannya masing-masing ya untuk melihat
hasil survei ini, yang paling penting adalah jangan membuat kita merasa pesimistis. Karena toh dalam polling-polling Anies juga menang di ILC, menang di CNBC, menang di RH Channel, bahkan konon katanya ketika Ferdinand Hutahian mengadakan polling di Twitter, yang menang Anies juga. Jadi itu saja ya saudara sekalian, kita harus memegang mana yang kita pegang. Oke, kita bacakan. Malam Bang RH nyimak. Saya sekeluarga pilih Pak Anies Baswedan for RI 1. Cirebon hadir. Assalamualaikum Bang RH, keren jadas, podcast terbaik di Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semakin semangat dukung Pak Anies. Malam Bang RH, Pasuruan hadir Bang RH. Semoga Anies menjadi RI 1. Sepertinya akan terulang kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan segala kecurangan. Amin. Intinya perkuat pengawalan di TPS. Namanya survei bayaran, gak usah dibahas lah Bang. Oke, kalau saya tidak bahas, justru takutnya survei seperti ini akan mempengaruhi dan berpengaruh kepada psikologi the silent majority, ya, mayoritas yang diam, rakyat kita yang tidak melek politik tapi hanya melihat informasi saja. RH semakin keren cerdas, Bang Refli semakin cakep aja. Waduh, alhamdulillahirrabbilalamin, ada yang memfitnah. Istighfar wahai para kaum zolimin, umur tidak ribuan tahun. Lembaga survei itu semuanya penjahat politik dan membuat situasi pencapresan menjadi rusak. Bagi saya lembaga survei itu lebih baik dibubarkan saja, mengganggu situasi yang tidak baik. Rakyat dah nggak percaya lembaga survei. Survei dan pengamat adalah pasangan dalam mengarahkan opini rakyat. Satu pekerjaan baru yang muncul kepada setiap tahun politik. Ya, terutama pengamat yang dibayar. Kalau pengamat nggak dibayar seperti saya ya, suka-suka saya ya. Wayahe, Anies jangan percaya survei. Rakyat makin cerdas. Denny Indrayana adalah patriot sejati yang mencintai negara. Jelas rezim panik dan ketakutan, kebusukannya sudah dibongkar oleh Denny Indrayana dan tokoh-tokoh oposisi yang berani melawan kezoliman. Survei itu bagaikan setan goib. Udah ngomong mau cawe-cawe presiden. Gaji tukang survei bohong, gak berkah, lor ya mungkinnya. Survei menjadi lembaga perusak demokrasi karena lembaga itu tidak independen, hanya jadi proksi karena media-media mainstream jadi corong si pembayar lembaga itu. SDM yang rendah begitu percaya sama media-media. Ya bersyukurnya sobat era sekalian masih ada Metro TV ya dengan grup media grupnya. Coba bayangkan kalau seandainya Metro TV pun dikuasai oleh istana, maka tidak akan ada perlawanan dari pihak non istana karena semuanya sudah bisa dibeli, bisa dipastikan akan berpihak kepada yang beruang ya. Oke. Revolusi akhlak akan menyapu semua pengkhianat bangsa dan semua buzzer penjilat. Tukang survei cuma takut sama yang bayar tapi tidak takut dengan Tuhan. Potensi rencana rezim jegal udah nyata, yang pasti sekarang 3 partai tetap tidak goyah. Hakul yakin Pak Anies semakin muncar ya, bukan moncar, muncar. Insya Allah 2024 Pak Anies presiden. Survei keep silent, keep black secret, black campaign. Jangan terpengaruh survei lah, form C saja yang akurat yang kita gunakan, form akurat. Ya sahabat sekalian, yang paling penting ingat saja tahun 2019 dari awal Jokowi selalu nomor 1 sampai hari H tidak berubah. Jadi hati-hati survei-survei yang dipertontonkan di TV dengan Ganjar selalu nomor 1. Rumus dalam survei itu dibalik. Jadi kita orang menconteng kolom Anies, maka suara Anies masuk ke Prabowo atau ke Ganjar. Jika orang memilih Prabowo atau Ganjar, maka suaranya masuk ke Anies. I don't know exactly ya. Kadang-kadang kita tidak mau percaya atau percaya, itu memang tergantung sikon kita. Tapi yang paling penting adalah ya mudah-mudahan survei ini tidak membuat kita lemah dalam memperjuangkan apa yang kita yakini benar ya. Oke, sahabat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.